Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, seni pengumat bikin hadir. Alhamdulillah, marilah kita semua senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini dengan inayah dan pertolongan Allah kita menyaksikan ananda kita berdua, yaitu Andi Reski dengan Andi Irham, duduk bersanding di hadapan kita. Hadirin yang mulia, saya yakin mereka berdua itu adalah merasakan kebahagiaan. Dan semua manusia sebenarnya yang didambakan dalam hidup ini adalah bahagia. Dan saya yakin kita semua yang hadir pada siang hari ini merasakan itu kebahagiaan. Kalau begitu pertanyaannya adalah di manakah sebenarnya letaknya itu kebahagiaan? Dan kenapa kita semua pada hari ini merasa bahagia? Bukan karena semaraknya acara, bukan karena meriahnya acara, tapi saya yakin karena kita melaksanakan perintah Allah dan ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir di sini adalah untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menikahkan secara sah dua makhluk Allah yang berbeda jenis. Kemudian ini juga kita berbahagia karena mengikuti sunnah Nabi, di mana Nabi mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Artinya pernikahan itu adalah sunnahku, ikutanku, dan siapa yang mengikuti sunnahku berarti dia adalah pengikutku. Jadi hadirin yang mulia, inilah dua yang menyebabkan semua kita bahagia, karena kita hadir untuk melaksanakan perintah Allah dan kita pun juga hadir untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu kesimpulannya adalah siapapun orang yang mau bahagia, kita semua, saya, ibu-ibu dan bapak-bapak, khususnya kepada ananda berdua, bahwa kebahagiaan itu bukan Allah letakkan pada banyaknya harta yang kita miliki, bukan juga pada tingginya pangkat yang kita sandang, bukan juga pada status sosial yang kita punyai. Tidak. Kebahagiaan itu hanya sederhana dan semua orang bisa bahagia. Orang kaya bisa bahagia, orang miskin pun juga bisa bahagia. Orang yang punya pangkat bisa bahagia, yang tidak punya pangkat pun juga bisa bahagia. Yang hidup di kota dengan fasilitas yang memadai, dengan yang hidup di desa-desa, bahkan di puncak-puncak gunung, semua orang Allah buka untuk menggapai yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan nggak ada hubungannya dengan harta, tidak ada kaitannya dengan pangkat, dan sekali lagi tidak ada hubungannya dengan status sosial. Kebahagiaan itu hanya datang sederhana saja apabila kita mau mengamalkan perintah Allah dan ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun kita berada, apabila perintah Allah dikerjakan dan larangan Allah ditinggalkan, yakin dan percaya orang itu akan pasti bahagia dalam hidupnya. Tolong diingat anakku berdua, bahwa untuk bahagia rumusnya sederhana. Laksanakan perintah Allah, lakukan sunnah Nabi, insya Allah kita akan bahagia apapun posisinya dalam kehidupan. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita itu intinya dua. Al-Qur'an, hadis juga intinya dua. Sekalipun kalau kita di kampus itu mengajarkan anak-anak mahasiswa bahwa Al-Qur'an itu ada isinya akidah, ada isinya ibadah, ada muamalah, ada akhlak, tapi isi pokoknya semuanya dua. Quran dua, hadis pun dua. Yaitu pertama perintah kerjakan, dan yang kedua larangan tinggalkan. Disitulah letaknya kebahagiaan itu. Ketika perintah Allah dikerjakan dan larangan Allah ditinggalkan. Hadirin yang mulia, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan, saya yakin banyak yang
kemungkinan belum tahu atau belum pernah mendengarkan, bisakah orang berpahala 24 jam satu hari? Bisa. Yang penting apapun yang kita kerjakan ada niatnya kepada Allah. Kita melaksanakan perintah, kalau tidak berniat itu pun tidak ada nilainya. Itu pun tadi Ananda Nadi nikah, itu imam itu mewanti-wanti, perbaiki niat. Sebab kalau niat salah, maka pernikahan itu nggak ada artinya. Maka hadirin yang mulia, jadi yang pertama itu harus diperhatikan adalah niat. Niat mengerjakan perintah dan niat meninggalkan larangan. Kapan kita tidak berniat itu nggak ada nilainya. Kita salat misalnya, kapan kita tidak berniat salat, nggak sah salatnya. Bahkan puasa baru-baru kita lakukan, selalu diingatkan, niat mah puasa besok. Siapa orang yang puasa kemudian malam harinya tidak niat, tidak sah puasanya itu. Jadi kebaikan apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak berniat, maka itu tidak ada nilainya. Demikian juga ibu-ibu dan bapak-bapak, inilah yang banyak yang kurang paham. Bahwa kalau meninggalkan larangan, itu juga bisa berpahala. Dan hebatnya lagi ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika orang meninggalkan larangan dan dia berniat untuk meninggalkan larangan, maka selama 24 jam itu dia akan berpahala. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak, sanak keluarga, baik dari keluarga Andi Reski dengan keluarga Andi Irham, kita hadir semua di sini, saya yakin dengan niat yang tulus. Dan semua hadir di sini, saya yakin tidak ada yang berdusta, tidak ada yang minum khamar dan lain sebagainya. Sekalipun kita tidak berdusta dan kita tidak minum khamar, itu tidak berpahala karena kita tidak berniat. Tetapi tidak mendapatkan pahala. Saya ulangi, ini penting. Jadi kalau kita mau meninggalkan perintah, harus diawali dengan niat. Kapan kita tidak awali dengan niat, maka kita tidak berdosa tetapi tidak mendapatkan pahala. Hadirin yang mulia, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan pahala, terutama kepada Anda berdua? Itu mudah saja. Kalau pagi hari kita habis bangun begini modelnya, kita baca doa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Langsung kita berniat. F1, ya Allah, saya berniat hari ini saya akan meninggalkan seluruh larangan. Kalau hari itu kita menunggu meninggalkan seluruh larangan Allah, maka hari itu 24 jam kita berpahala. Kita tidak berdusta hari itu 24 jam kita berpahala. Kita tidak minum khamar, maka 24 jam kita tidak kita berpahala. Kita tidak berjudi, 24 jam kita berpahala. Selama larangan Allah kita tinggalkan pada hari itu, maka selama itulah kita berpahala. Ini yang banyak tidak dipahami. Jadi sekali lagi ibu-ibu dan bapak-bapak, supaya kita bisa mendapatkan pahala yang terus-menerus, maka tinggalkan larangan Allah tetapi awali dengan niat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda berdua sudah duduk di pelaminan di hadapan kita. Maka doanya itu kalau majama kimatu Pak, tidak usah dibilang selamat berbahagia dan lain sebagainya. Kita lakukan sunnah Nabi. Tadi Pak Imam juga sudah sampaikan, cuma agak buru-buru. Yaitu kita doanya begini. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Saya ulangi, aceki barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi. Semoga Ananda berdua berkah, semua Ananda berdua ini senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengumpulkan Ananda berdua dalam kebaikan. Jadi kalau semua kita ini berdoa tadi seperti itu, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, maka keluarga insyaallah Andi Reski dengan Andi Irham akan senantiasa berada dalam kebaikan. Kemudian sebagai inti sebenarnya begini, tujuan kita itu berkeluarga sederhana yaitu kita ini hidup berkeluarga, bagaimana istri kita ini itu kita tolong supaya masuk surga. Sebaliknya istri ini berpikir
bagaimana suaminya masuk surga. Itulah tujuan pernikahan. Karena kita ini manusia, bukan makhluk dunia. Paling-paling kita hidup 60-70 tahun. Tetapi di akhirat kita akan hidup selama-lamanya. Jadi sebenarnya manusia itu adalah makhluk akhirat yang hanya mampir sebentar di dunia. Kita hanya untuk bikin bekal. Dan untuk menentukan kita mau kemana. Mau ke surga ataukah mau ke neraka. Supaya bekal dalam hidup, terutama Ananda berdua, ada dua saja pegang kuat-kuat. Yang pertama itu adalah jangan sampai satu hari Ananda berdua tidak baca Quran. Karena Al-Quran ini luar biasa itu pengaruhnya. Jadi saya ingatkan kepada kita semua yang hadir, jangan sampai satu hari kita tidak pernah menyentuh Al-Quran. Karena inilah yang akan menyebabkan kita tenang dan damai dalam hidup. Bahkan kalau Al-Quran kita baca setiap hari, Al-Quran akan menolong kita ketika kita terbaring di dalam kubur. Kemudian selanjutnya itu adalah jaga sholat. Sholat ini inti. Ingat baik-baik Ananda berdua, sholat satu kali itu lebih berharga dari seluruh apa yang ada di dunia ini. Nabi menyatakan rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat saja 2 rakaat sudah lebih baik daripada dunia. Bagaimana dengan salat wajibnya? Maka kalau ingin bahagia dalam kehidupan ini, yang pertama harus dipelihara sungguh-sungguh adalah jangan sampai meninggalkan salat. Salat ini merupakan ibadah inti. Karena tidak ada yang bisa kerjakan salat ini kecuali manusia. Dan bahkan untuk diperiksa nanti di akhirat tidak diperiksa oleh malaikat, kuncinya sederhana, lagi-lagi di dalam salat. Nabi katakan, siapa orang yang salat 40 hari berturut-turut, takbir bersama imam, artinya kalau imam mengatakan Allahu Akbar, dia juga mengatakan Allahu Akbar, artinya tidak sebok, tidak masbuk, 40 hari lamanya, maka orang itu dikasih 2 kebebasan. Yang pertama bebas dari api neraka, dan yang kedua bebas dari sifat munafik. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak kita semua ini pasti masuk surga. Saya yakin itu. Yang kita takutkan jangan sampai mampir di neraka, ini yang jadi masalah. Jadi saya ulangi, tidak usah ragu-ragu Pak, kita semua ini yang pernah syahadat itu insya Allah masuk surga semuanya. Yang jadi persoalan jangan sampai kita mampir transit dulu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tolong kuat pegang-pegang ini, jaga baca Quran, kemudian jaga sholat. Inilah ibadah inti. Dan bahkan inilah tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah sholat. Nah, kemudian yang kedua, dalam larangan Allah, ini yang paling penting. Sebenarnya banyak larangan Allah, tetapi kalau ini satu bisa ditinggalkan, maka mudah untuk kita menggapai yang lainnya. Yang saya maksudkan itu adalah dusta. Aja lalu tak boleh. Mari kita lihat. Jadi kalau kita mau bahagia sederhana saja. Istri jangan berdusta kepada suami. Suami jangan berdusta kepada istri. Kalau ada keluarga, bahkan orang tua tidak berdusta kepada anak, anak jujur kepada orang tua, maka keluarga itu pasti hidup tenang dan bahagia. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan, kalau kita mau menggapai kebahagiaan, pegang kuat-kuat. Pertama, taat kepada Allah, ikut sunnah Nabi. Kemudian, perintah yang paling tinggi nilainya adalah sholat. Kerjakan sholat dengan baik, Anda akan bahagia. Saya kasih contoh. Cari satu keluarga. Apabila bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anaknya sholat semuanya, yakin dan percaya keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, jujur. Cari satu keluarga. Kalau ibu dan bapak mau percaya, kalau ada satu keluarga, suami jujur kepada istri, istri jujur kepada suami, orang tua nggak pernah dusta kepada anak, anak jujur kepada orang tua, maka keluarga yang seperti ini pasti hidup tenang, bahagia dan damai sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Ini pegang kuat-kuat. Perintah terutama salat, pegang kuat-kuat. Larangan jangan dusta, maka Anda berdua akan bahagia. Termasuk kita semua. Jadi intinya hanya 2, sekalipun banyak.
Pegang kuat-kuat salat, kemudian jangan ada dusta di antara kita. Hadirin yang mulia, saya pikir inilah yang dapat saya sampaikan. Apalagi hari ini hari Jumat, jangan sampai kita sibuk, terutama laki-laki. Ini salat Jumat ini wajib. Semuanya sebenarnya salat yang lainnya wajib, tetapi terutama salat Jumat itu jelas sekali. Jangan sampai gara-gara pesta ini ada di antara laki-laki yang tidak salat. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, dan mari kita kembali berdoa sama-sama kepada kedua ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Andi Darussalam atas nasihat perkawinan yang diberikan kepada mempelai. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara. Semoga kedua mempelai bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin ya rabbal alamin. Kami mewakili keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta doa restu Bapak, Ibu, serta hadirin semua. Dan kami memohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu dapat menikmati hidangan yang telah disajikan oleh pihak keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tabi po. Tabi. Oke. Tabi po. Tabi. Kasi andro na fang Oke ka fang Ato. Tabi ni ko di. Kaya. Masalawa ni pada tahu itu. Iya mau bagi sendok dan padiwal tadi kan. Yul sudah minyak makan.